Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, semangat untuk belajar walau kita dipisahkan dengan jarak. Mari sebelum kita mulai melanjutkan materi bab 6, terlebih dahulu kita simak dan kita berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Kita sudah beralih ke bab 6, yaitu apa sih maksud tujuan pembelajaran kali ini tentang energi dalam sistem kehidupan. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu menganalisis dan mengidentifikasi jenis-jenis energi dengan benar setelah melakukan percobaan dan diskusi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis perubahan energi berdasarkan hukum kekekalan energi dengan benar setelah membaca materi dan melakukan diskusi. Ketiga, kalian mampu menjelaskan sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan dengan benar setelah membaca materi dan melakukan diskusi. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi berbagai makanan penghasil sumber energi bagi tubuh dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi. Kelima, kalian mampu mengenalkan proses transformasi energi melalui kegiatan praktek dan diskusi. Itu ya tujuan kita mempelajari bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk energi lain. Dalam kegiatan mendayung, kita perhatikan itu gambar di bawah. Jadi ada pendayung sedang mendayung. Jadi terjadi perubahan energi kimia menjadi energi kinetik. Energi kimia di dalam tubuh manusia berasal dari makanan yang dikonsumsi. Saat mendayung, energi kimia itu diubah menjadi gerakan mendayung agar perahu terdorong. Makanan yang dikonsumsi manusia akan diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Apa saja zat yang dihasilkan dari makanan? Bagaimana mekanisme pengubahan energi di dalam tubuh manusia? Dengan mempelajari bab ini, kalian dapat menjawab semua pertanyaan tersebut. Mari sama-sama kita simak uraian satu persatu dengan secara cermat dan teliti. Sebelumnya, kalian telah membaca bahwa energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Dalam kegiatan mendayung,
perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi kinetik. Selain mendayung, bagaimana bentuk energi kinetik yang lainnya? Di dalam bab ini, kalian akan mempelajari tentang bentuk energi lainnya, perubahan energi dan cara transformasi energi dalam sel. Yuk, kita simak bersama-sama uraian di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan energi? Kita pahami terlebih dahulu. Setiap saat manusia memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan yang memerlukan energi untuk melangsungkan hidup. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan energi? Oke, kita simak. 1. Pengertian energi. Ketika kalian mendengar kata energi, apa yang kamu atau kalian bayangkan? Mungkin kalian akan membayangkan pembangkit listrik, lampu atau kegiatan yang menguras tenaga. Dari semua yang kalian bayangkan, dapatkah kalian mendefinisikan energi? Energi adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu. Saya ulang. Energi adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan di bawah, menganalisis perubahan akibat energi. Kalian kan senang bermain bola, itu ada gambar bola, ada gambar sepeda motor, ya, ada gambar kita belajar. Nah, setelah kita menyimak hal tersebut dari gambar, kita memahami lebih jelas tentang definisi energi. Jadi kalau terinci lagi, kayak olahraga kita memerlukan energi, naik sepeda motor juga memerlukan energi, atau naik sepeda dan belajar juga memerlukan energi. 2. Bentuk-bentuk energi. Energi memiliki 2 bentuk, yaitu akibat geraknya dan akibat posisinya. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut energi kinetik. Sedangkan energi yang dimiliki benda akibat posisinya disebut energi potensial. Mari sama-sama kita simak. Kita lihat memang di video yang nanti tentang energi kinetik dan energi potensial yang dapat kalian saksikan di dalam https ya, page/bit.ly ya, itu CM selanjutnya. Baca uraian berikut agar kalian lebih memahami tentang energi kinetik dan energi potensial. A. Energi kinetik. Segala sesuatu yang bergerak memiliki energi. Sebagai contoh, bola biliar yang disodorkan akan bergerak dan menumbuk bola lain. Bola yang ditumbuk akan bergerak. Bola yang bergerak dan menumbuk bola lain memiliki energi, sehingga dapat menggerakkan bola lain. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak dinamakan energi kinetik. Kita perhatikan ada 2 gambar di bawah, ilustrasi mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam dan mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, mobil yang bergerak lebih cepat akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Artinya, mobil yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam memiliki energi kinetik lebih besar daripada mobil yang bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang bergerak dengan kecepatan sama, tetapi massanya berbeda? Kendaraan yang memiliki massa lebih besar
lebih sulit dihentikan, sehingga energi kinetiknya lebih besar. Nah, berdasarkan uraian tersebut, energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan persamaan yang digunakan. Ada rumus di bawah sebagai berikut. Jadi energi kinetik sama dengan massa benda per kilogram. V-nya ini kecepatan benda meter sekon. Jadi energi kinetik memiliki bentuk yang lain. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis energi kinetik yang lain, kita lihat di bawah itu ada contoh, ada gambar, 3 gambar, ada lampu pijar, ada gambar oven, ya, dan yang satunya lagi sedang memegang sesuatu. Kalau kita perhatikan, setelah mengamati gambar tersebut, analisis lah dengan energi yang terlibat, kita diskusikan atau kita pertanyakan dengan anggota kelompok. Andai kata nanti sudah kita memberikan kelompok, sekarang kita bertanya dengan rekan yang dekat dengan kamu. Yang pertama, energi apa yang terlibat saat lampu dinyalakan? Yang kedua, gitar. Nah, mengapa dapat menghasilkan bunyi? Nah, jelaskan energi yang terlibat dalam kegiatan memetik gitar. Yang ketiga, bagaimana microwave dapat membuat makanan menjadi hangat. Yang keempat, jelaskan definisi energi kinetik berdasarkan gambar yang telah kita amati. Nah, setelah itu kita tulis atau kita ringkas jadi presentasi yang kalian ketahui. Misal begini, salah satu jenis energi yaitu energi panas. Energi panas sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya energi panas matahari yang dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian. Ajaklah peserta, ya kalian diajak ini untuk mencari buku dengan judul Panas dan Energi karya Lisa Markloff dari penerbit Fakaraya. Nah, ini kalian nanti dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang energi panas setelah membaca buku tersebut. Selanjutnya baru kalian pertanyakan atau kalian ringkas sebuah resume. Nah, jika waktu memungkinkan, minta beberapa dari kalian untuk mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Yang B sekarang, energi potensial. Setiap benda menyimpan energi potensial. Sebagai contoh, buah yang berada di atas pohon mempunyai potensi untuk jatuh karena buah mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi. Ketinggian buah menyebabkan benda memiliki energi potensial. Kayu-kayu di hutan juga menyimpan energi potensial dalam bentuk senyawa kimia. Oleh karena itu, energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya. Sebelum kita lebih jauh mengenai jenis-jenis energi potensial, ada beberapa hal di bawah. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial. Kalian simak untuk praktikumnya. Ada bola kasti, ada bola sepak, ada kartafel, ada pasir, ada penggaris, ada bola, ya, plastisan, dan lain sebagainya. Ini kita bisa gunakan untuk mempraktikkannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan kegiatan tadi, kalian telah mengetahui 2 jenis energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Nah, penjelasan tentang jenis energi tersebut
dapat kalian baca dalam uraian berikut. Bola yang lepas atau dilepas dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial gravitasi akibat tarikan gaya gravitasi bumi. Energi inilah yang menyebabkan bola dapat jatuh ke lantai. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Ada di situ gambar, dua buah gambar. Ini pemain ski yang berada di tempat lebih tinggi memiliki energi potensial lebih besar. Satunya lagi pemain ski yang memiliki massa lebih besar memiliki potensial lebih besar. Energi ini dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian benda. Hubungan massa dan ketinggian benda terhadap energi potensial dinyatakan dengan persamaan berikut. Kalian simak di situ, EV sama dengan energi potensial dinyatakan dengan Joule. Massa benda kilogram, percepatan gravitasi bumi meter per sekon segi, tinggi benda meter persegi, berat benda Newton. Nah, di sini ada perubahan energi. Energi dapat berubah dari energi satu ke energi lainnya. Memang kita harus melihat beberapa video yang menyiapkan contoh perubahan energi dalam YouTube atau dan lain sebagainya. Ini akan kita bisa memahami atau nanti kita akan memperhatikannya. Yang keempat sekarang, hukum kekekalan energi. Benda yang jatuh dari ketinggian tertentu atau benda yang dilemparkan ke atas akan selalu mengalami perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi yang terjadi adalah dari energi potensial ke energi kinetik dan sebaliknya, dari energi kinetik ke energi potensial sepanjang gerakan benda. Kita perhatikan gambar di bawah, di benda yang jatuh mengalami perubahan energi. Jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu sama atau konstan apabila tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Persamaannya secara matematik kita lihat rumus di bawah. Jadi EV sama dengan plus EK sama dengan C. Nah, dalam hal ini C merupakan bilangan konstan dan merupakan bentuk dari energi mekanik. Hubungan antara energi potensial dan energi kinetik menjadi dasar hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan jumlah energi potensial dan energi kinetik di dalam medan gravitasi adalah sama. Ada di bawah itu ya. Jadi banyaknya energi kinetik berasal dari energi potensial air berkecepatan tinggi yang memutar turbin berasal dari energi potensial gravitasi. Nah, kita lihat simak secara seksama. Ada contoh soal. Sebuah pegas memiliki konstan sebesar 200 Newton per meter. Saat pegas diletakkan sejauh 20 cm, berapa energi yang tersimpan oleh pegas? Nah, di situ ada contoh soal. Diketahui dulu berapa tadi, sudah 200 Newton meter. Nah, itu delta X sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Terus sampai hasilnya ditentukan 4 Newton meter. Tolong kalian perhatikan sama seteliti mungkin, diulang-ulang, dan setelah itu kalian coba uji kompetensinya dari buku saja. Kalian kerjakan langsung di bukunya. Nah, insya Allah kalian dapatkan. Jadi ada contoh tadi di sini sebuah pegas
Jadi memiliki konstan sebesar 200 Newton per meter. Nah, mudah-mudahan kali ini pertemuan kita tentang energi kalian dapat memahaminya. Nah, dengan mengucap alhamdulillah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.